karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM. Kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Rakabuming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus
mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah. Untuk ketiga cawapres malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi. Sudah ada tiga fase yang kita lewati, menyampaikan visi dan kemudian harap tenang. Program kerja, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain. Masih ada 1 sesi lagi yang kita sisakan, memberikan pernyataan penutup. Tapi itu nanti kita tahan dulu, kami akan kembali di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024.